wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan komunikasi. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu apa itu perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi adalah proses merencanakan, mengorganisir, dan mengelola komunikasi dalam suatu proyek, organisasi, atau situasi tertentu. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesan-pesan yang disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait sesuai efektif dan efisien. Proses ini melibatkan identifikasi audiens, tujuan komunikasi pesan yang akan disampaikan, saluran komunikasi yang akan digunakan, serta penjadwalan dan pengelolaan risiko komunikasi. Pentingnya perencanaan komunikasi, berhasil tidaknya suatu program pembangunan memerlukan dukungan komunikasi, yang pada dasarnya sangat tergantung dari perencanaannya. Artinya, suatu program yang direncanakan dengan baik akan mengurangi kemungkinannya terjadi kesalahan. Dan yang selanjutnya ada sejarah studi perencanaan komunikasi atau communication planning. Yang pertama itu munculnya karena adanya konflik antar negara berkembang dan negara-negara maju yang memuncak dalam tahun 1970-an. Terus yang selanjutnya, pengaruh teori komunikasi. Pada awal abad ke-20, teori-teori komunikasi mulai berkembang, seperti teori propaganda dan teori persuasi, yang memberikan landasan konseptual untuk pemahaman komunikasi persuasif. Penggunaan media massa, terutama dalam konteks politik dan perang, memperkuat pentingnya memahami dan merencanakan komunikasi. Terus juga ada Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua menjadi titik balik penting dalam sejarah perencanaan komunikasi. Negara-negara mulai menyadari kekuatan propaganda dalam mempengaruhi opini publik dan membentuk persepsi. Hal ini menyebabkan pengembangan strategi komunikasi yang lebih sistematis dan juga terencana. Selanjutnya ada pengaruh komunikasi organisasi. Pada tahun 1950-an dan 1960-an, dengan berkembangnya organisasi besar dan kompleks, studi tentang komunikasi organisasi semakin mendapat perhatian. Perencanaan komunikasi menjadi penting dalam memastikan koordinasi efektif antar bagian organisasi. Ada pula ketidakseimbangan komunikasi. Semakin banyak konflik dan menimbulkan penilaian terhadap yang disampaikan, semuanya satu objek tapi banyak informasi. Nah, yang pertama itu ada birokrasi, cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta menurut tata aturan yang banyak lika-liku dan sebagainya. Semakin banyak birokrasi, semakin banyak information flow. Yang kedua adalah leadership tidak mempunyai ketetapan dalam berbicara, berubah-ubah setiap harinya dan pemimpin tidak konsisten. Yang ketiga, publik tidak mempercayai pimpinan. Yang menyebabkan informasi flow karena adanya isu perdebatan dan semakin besar pula information flow itu. Dan ada juga information flow. Apa sih information flow itu? Information flow adalah konsep yang menggambarkan bagaimana informasi bergerak atau dipindahkan dari satu titik ke titik lainnya dalam suatu sistem atau organisasi. Proses ini mencakup pengumpulan, pengolahan, distribusi, dan penerimaan informasi. Yang selanjutnya, kebijakan komunikasi. Diperlukan kebijakan komunikasi karena ada 7 hal. Yang pertama, komunikasi yang rumit. Adanya kebijakan informasi untuk membatasi agar tidak sampai ke publik. Kedua, adanya kesenjangan oleh elit dan non-elit antara penduduk mayoritas dengan minoritas, antara kota dan desa, antara miskin dan kaya, antara pintar dan juga bodoh. Yang ketiga, adanya sumber daya yang tidak etis dan tidak efektif. Banyak manusia berbicara tidak pada tempatnya, banyak juga manusia bekerja tidak pada tempatnya. Yang keempat, konferensi media. Perubahan media karena teknologi. Kebijakan komunikasi karena aktivitas komunikasi semakin banyak maka perlu dibatasi. Yang kelima, adanya program proyek bisa mencapai sasarannya melalui komunikasi. Keenam, karena komunikasi meningkatkan peradaban manusia. Semakin orang punya adab, maka komunikasinya semakin bagus. Yang ketujuh, adanya penggunaan
TI untuk mengatasi yang terjadi akibat teknologi informasi. Tujuan dari kebijakan komunikasi ialah yang pertama, untuk mencapai kesamaan spirit pada usaha dilakukan oleh negara yang berkembang maupun melalui mitra kerja dengan negara maju dalam konteks kerjasama antar dua negara, bilateral atau lebih multilateral. Yang kedua, mengoptimalkan pendayagunaan SD komunikasi untuk mendorong kesejahteraan bangsa yang terencana dan sistematis. Yang ketiga, agar informasi dikemas dan disebarluaskan relevan dengan pihak-pihak yang memerlukan. Yang keempat, membantu dalam koordinasi kerjasama antar lembaga, organisasi, pemerintah, dan swasta dalam processing dan menyebarluaskan informasi, serta memberi kemungkinan fasilitas ke arah terciptanya partisipasi masyarakat. Tipe perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi strategi yang pertama, mengacu pada kebijakan komunikasi yang menetapkan alternatif dalam mencapai tujuan jangka panjang serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan operasional jangka pendek. Yang kedua, terwujud dalam target yang dapat dikuantifikasi dengan pendekatan yang sistematis terhadap tujuan yang ingin dicapai menurut kebijakan komunikasi. Ketiga, sering disebut Lentesra. Dan yang keempat, perencanaan strategi atau strategi planning adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga perencanaan strategi menjadi petunjuk yang dapat digunakan oleh organisasi dengan kondisi saat ini untuk bekerja menuju 5-10 tahun. Ciri visi harus memiliki, pertama, berorientasi ke masa depan atau visioner. Kedua, pertanyaan menyentak, membumi, ambisius, dan menantang. Ketiga, mengekspresikan kreativitas. Selanjutnya, memiliki ciri unik dan citra yang berbeda. Memberikan semangat dan mendorong timbulnya dedikasi organisasi. Mempunyai standar tinggi, ideal, serta harapan bagi anggota organisasi. Selanjutnya, mempertahankan sejarah nilai dan kultural organisasi. Perencanaan komunikasi operasional. Perencanaan yang memerlukan tindakan dalam bentuk aktivitas yang dirancang untuk mencapai tujuan. Yang pertama, perencanaan infrastruktur komunikasi atau hardware. Disebut juga perencanaan teknik atau physical planning, menyangkut penggandaan alat komunikasi, karena perencanaan infrastruktur komunikasi biasa disebut perencanaan piranti keras komunikasi atau hardware communication. Yang kedua, perencanaan program komunikasi atau software yang mengarah pada knowledge resource yang mencangkup pengetahuan, keterampilan, talenta, struktur organisasi, dan penyusunan program tentang kegiatan komunikasi yang akan dilakukan. Pendekatan perencanaan komunikasi Meyerson Solihin 2019. Yang pertama, pendekatan perencanaan rasional menyeluruh, dilandasi suatu kebijakan umum yang merumuskan tujuan yang ingin dicapai sebagai suatu kesatuan. Yang kedua, seperangkat spesifikasi tujuan yang lengkap, menyeluruh, dan terpadu. Peramalan yang serta ditunjang oleh sistem informasi. Kedua, pendekatan perencanaan terpilih. Pendekatan perencanaan yang mempertimbangkan bagian kebijakan umum yang berkaitan langsung dengan unsur dan subsistem yang diprioritaskan. Selanjutnya, pendekatan perencanaan terpilih dalam melaksanakannya lebih mudah realistis. Teori pendekatan perencanaan komunikasi. Teori pendekatan perencanaan komunikasi mencakup berbagai konsep dan kerangka kerja yang membantu dalam merancang dan melaksanakan strategis komunikasi yang efektif. Dan ada beberapa teorinya, yaitu yang pertama, teori pembangunan, digunakan untuk menentukan tujuan dan sistem komunikasi yang dihendaki dalam pembangunan. Yang kedua, teori sosiologi, digunakan untuk memahami struktur masyarakat secara sosiokultural. Yang ketiga, teori komunikasi, berkaitan dengan strategi komunikasi. Dan yang keempat, teori organisasi, untuk memahami bentuk kelembagaan, baik dijadikan sebagai sasaran penggerak program maupun sebagai target sasaran program.
Dan yang terakhir ada hakikat perencanaan komunikasi. Hakikat perencanaan komunikasi melibatkan pemahaman mendalam tentang proses komunikasi, tujuan yang ingin dicapai, serta strategi dan taktik yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada beberapa aspek kunci yang mencerminkan hakikat perencanaan komunikasi, yaitu yang pertama proaktif dan strategi, kedua berbasis tujuan, ketiga terukur, keempat terfokus pada audiens, kelima pesan yang jelas dan konsisten, enam pemilihan saluran yang tepat, tujuh fleksibilitas dan adaptasibilitas, 8 koordinasi dan integrasi, ke-9 evaluasi dan pembelajaran, 10 etika dan transparansi. Perencanaan komunikasi sebagai proses memakai dua pendekatan, yaitu yang pertama perencanaan sebagai penerapan teoris, yang kedua penerapan perencanaan sebagai proses. Dan perencanaan komunikasi sebagai sistem. Komunikasi dilihat sebagai interhal dan perencanaan nasional yang kedudukannya sama dengan perencanaan sektor lain. Maksud perencanaan komunikasi komponen dari sistem yang harus sejalan dengan sektor lain. Perencanaan komunikasi sebagai ahli teknologi. Karena adanya perubahan ICT, Information Communication and Technology, sangat cepat dan drastis, maka proyeksi perencanaan menggunakan ICT diragukan. Karena itu, perencanaan komunikasi agar dibuat dalam perencanaan komunikasi jangka pendek, membuat proyeksi pertumbuhan dan perkembangan sistem komunikasi yang ada. Perencanaan komunikasi jangka panjang, membuat proyeksi alternatif untuk masa depan dengan jangka waktu yang cukup lama. Selanjutnya, perencanaan komunikasi sebagai aktivitas ekonomi. Stuart Wills, ada dua pendekatan ekonomi yang bisa dipakai. Yang pertama, pendekatan ekonomi klasik, dan yang kedua, pendekatan ekonomi Marxis. Kedua pendekatan ini digunakan komunikasi pribadi di mana produk komunikasi dilihat sebagai barang komoditas, sebagai industri dan instrumen nasional. Pendekatan melihat sejauh mana program komunikasi dapat dilaksanakan dan menguntungkan, dan juga melihat status pemilikan media. Terakhir, masalah dalam perencanaan komunikasi. Yang pertama, regulasi internasional. Terkait dengan jaringan satelit, luberan informasi atau spillover, juga terkait dengan regulasi sistem komunikasi yang ada pada negara lain atau kerjasama interlens yang melibatkan pengguna jasa komunikasi antar negara. Kedua, kebijakan nasional. Komunikasi perencanaan terkait dengan perencanaan pembangunan nasional, PP dan UU yang dikeluarkan oleh pemerintah. 3. Desentralisasi, berskala nasional dan dilakukan secara sentral oleh pusat, sehingga menimbulkan keengganan untuk mendelegasikan ke daerah. Keadaan ini membuat dilema. Dan yang keempat, koordinasi. Komunikasi dan informasi dalam pengelolaannya diperlukan koordinasi, baik secara vertikal antara pusat dan daerah, horizontal antar kementerian. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.